Bacaan dari kitab Yeremia. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku sebagai berikut. Hai Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi bangsa-bangsa. Maka baiklah, engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada bangsa Yehuda segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku membuat engkau takut terhadap mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota berbenteng, tiang besi dan tembok tembaga terhadap seluruh negeri ini. Engkau harus menentang raja-raja Yehuda dan para pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri ini. Mereka akan menantang engkau, tetapi tidak mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.
sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaul atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir pula seperti kanak-kanak. Tetapi sekarang setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Sekarang kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadah di kota asalnya, katanya, "Pada hari ini genapilah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadamu, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Sekitar 8 tahun yang lalu, sebelum saya ditahbiskan menjadi imam, ditahbiskan menjadi romo, kurang 1 bulan itu saya harus masuk rumah sakit. Di rumah sakit itu memang saya meminta supaya keluarga saya itu tidak dikabari, supaya tidak khawatir. Di rumah sakit itu pula setiap hari itu makannya itu sesuatu hal yang kalau menurut saya ini tidak enak, karena semuanya direbus, tidak ada rasanya. Jadi sayur ya cuma direbus, tempe ya direbus, tahu ya direbus, nanti ada daging ya cuma direbus gitu saja. Lalu setiap 2 jam sekali itu akan disuntik. Jadi memang di rumah sakit pada waktu itu tidak ada enak-enaknya sama sekali yang saya rasakan. Tetapi di situ yang diharapkan orang, bahkan semua orang yang ada di rumah sakit, terutama pasien, itu dia sebelumnya sehat, lalu menjadi sakit, masuk ke rumah sakit. Ini harapannya itu bukan mau menerima yang enak-enak di rumah sakit itu, bisa istirahat dengan nyaman. Ya kalau istirahat yang nyaman, yang lebih enak ya di hotel atau di tempat mungkin di villa, di perbukitan, di pinggir pantai itu ya enak. Tapi kalau di rumah sakit ini ya tentu yang didapat tidak hanya yang mengenakkan saja, karena orang yang dirawat di rumah sakit itu tujuannya adalah untuk sembuh, bukan untuk yang lain, bukan untuk merasakan hal yang enak-enak atau yang lain-lain, tetapi adalah untuk sembuh, kembali pulih kesehatannya. Demikian pula juga yang perlu kita sadari akan kehadiran Yesus
Yang utama Yesus datang ke dunia itu bukan hanya untuk menyenangkan kita, mengabulkan doa-doa kita saja, tetapi tujuannya adalah mengembalikan keadaan manusia yang dulunya manusia itu sungguh amat baik. Karena dosa, manusia itu mengalami penderitaan, bahkan mengalami maut. Lalu datanglah Yesus ini untuk mengembalikan, membawa keselamatan bagi manusia. Jadi tujuannya adalah membawa keselamatan, mengembalikan kodrat manusia pada awal mulanya, yaitu sungguh amat baik. Ini juga perlu disadari bahwa untuk mengembalikan ini tadi kepada keselamatan ini yang diberikan, yang kita terima, yang diberikan Tuhan dan kita terima itu tidak hanya yang enak-enak saja, tidak hanya yang menyenangkan saja, tidak hanya sesuai dengan apa yang kita inginkan saja, tetapi ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Maka kita pun juga menyadari akan hal itu ketika saya ikut Yesus. Itu yang saya harapkan adalah keselamatan, bukan kesenangan-kesenangan duniawi. Untuk mengembalikan yang dulu kodrat manusia itu sungguh amat baik. Lalu dengan kehadiran Yesus itu seperti kita masuk dirawat tadi. Kalau saya gambarkan tadi adalah kita dirawat di dalam rumah sakit, ya kadang bisa istirahat panjang, tapi juga kita perlu dirawat, makan makanan yang juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan, lalu juga setiap kali juga harus disuntik dan lain sebagainya. Ini pula yang menjadi pesan dari Injil yang kita dengarkan hari ini, di mana ketika orang-orang Nazaret itu mabuk dengan mujizat. Jadi di sini dikisahkan Yesus itu mengajar di rumah ibadat. Selesai Yesus mengajar di rumah ibadat ini, orang-orang yang datang itu takjub, terpesona. Mereka kagum akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Tentu mereka juga sudah mendengar apa yang dilakukan Yesus di tempat-tempat yang lain. Lalu seketika itu juga setelah takjub, lalu mereka berpikir dan mengatakan, loh ini kan anak Yusuf. Ini bukan lalu untuk meragukan, untuk merendahkan Yesus atau kemampuan Yesus, karena ini anak Yusuf tukang kayu kok mengajar, bukan seperti itu. Tetapi mereka sebenarnya berpikiran, loh ini kan anak Yusuf dari kampung kita, dari dusun kita. Kita telah mendengar dia melakukan mujizat di mana-mana, tetapi kok tidak di tempat kita ini. Apa Yesus ini lupa ketika dia sudah terkenal, itu lupa dengan orang sekampungnya, sehingga tidak mau membuat mujizat di tempat asalnya ini. Lalu Yesus mengatakan bahwa tadi menceritakan dengan dulu ada nabi yang namanya Elia dan Elisa itu. Mereka ini juga tidak mengadakan mujizat di kampungnya sendiri, tetapi mereka melakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu mendengar hal itu, orang-orang yang di kampungnya Yesus, orang-orang Nazaret ini, lalu membawa Yesus ke sebuah tebing. Di situ bukan mau untuk menghukum Yesus, bukan mau untuk mengusir Yesus, tetapi di situ mereka sebenarnya mau mencobai Yesus. Ini coba kita buang ke tebing supaya dia juga membuat mujizat di sini. Kalau dia kita buang, lalu ada malaikat yang datang menolong dia. Tetapi ketika dibawa ke tebing itu, Yesus bisa lolos dari mereka dan akhirnya pergi. Tidak penting bahwa bagaimana caranya Yesus lolos, ada banyak orang yang menyeret dia ke tebing kok lalu bisa lolos. Yang ingin disampaikan oleh Lukas di sini bahwa Yesus lolos lalu pergi. Pesannya bahwa yang sebenarnya ini yang lebih berharga daripada mujizat, yakni sang pembuat mujizat ini
pergi meninggalkan orang-orang yang ada di kampung Nazaret itu karena mereka sudah dibutakan dengan mujizat. Mereka mabuk mujizat sehingga mereka minta tanda. Bahkan mereka menyeret Yesus, membawa Yesus ke tebing karena sudah saking marahnya kok nggak mau membuat mujizat di tempat ini. Karena hal ini, keserakahan, keegoisan, mabuk mujizat ini, justru mereka kehilangan yang paling berharga, yakni sang pembuat mujizat itu sendiri. Ini juga menjadi pesan bagi kita. Kita diajak untuk waspada juga di dalam hidup kita. Terkadang ada orang yang sudah berdoa setiap hari, membaca kitab suci setiap hari, mengikuti perayaan Ekaristi seminggu sekali, lalu juga melakukan hal-hal baik yang lain dengan harapan ada mujizat di dalam hidupnya, dengan harapan apa yang diinginkannya, apa yang menjadi permohonannya itu terkabul. Tetapi yang terpenting di sini kita diingatkan bukan soal terkabulnya keinginan atau permohonan kita, tetapi ini soal bagaimana kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Doa itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita juga menjadi orang-orang yang mabuk akan mujizat itu. Karena doa saya tidak dikabulkan, karena anugerah berkat tidak diberikan, karena mujizat tidak terjadi, maka saya lalu marah kepada Tuhan, lalu saya memaki-maki Tuhan, lalu saya menjauh dari Tuhan. Itu artinya juga kita mengusir Tuhan dari hidup kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka ingatlah bahwa kedatangan Tuhan itu bukan hanya soal mengabulkan permohonan, memberikan keinginan, mengadakan mujizat, tetapi yang utama adalah membawa keselamatan bagi kita. Maka ketika kita diberi mujizat pun, keinginan kita dikabulkan, kita memperoleh rahmat, kita juga diingatkan, kita juga diajak waspada yang dikatakan dalam bacaan yang kedua tadi. Ketika kita menerima karunia-karunia, anugerah-anugerah, mujizat-mujizat dalam hidup kita, apabila kita tidak memiliki kasih, semuanya itu menjadi tidak bermakna. Kasih itu sabar, lemah lembut dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan. Maka inilah yang perlu kita lakukan agar kita senantiasa mengusahakan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yakni dengan menerima kasih. Tadi juga disebutkan dari iman, harapan dan kasih, kasihlah yang lebih utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Maka ketika kita menerima anugerah, ketika kita diberi berkat dengan diabulkan segala permohonan kita, ketika pada diri kita menerima mujizat, itu bukan lalu kita untuk menyombongkan diri, lalu kita juga bersenang-senang saja, tetapi harapannya dengan anugerah, dengan mujizat itu, iman, harapan dan kasih kita semakin bertumbuh. Iman, harapan dan kasih kita semakin berkembang, sehingga kita pun mampu untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kita juga mampu untuk mengasihi sesama kita dengan setulus hati. Maka mari pada kesempatan ini kita mohon rahmat kepada Tuhan, agar kita yang telah dicintai oleh Allah dengan senantiasa diberi anugerah-anugerah, kebaikan-kebaikan dan kasih itu di dalam hidup kita, kita pun mampu untuk menyalurkan kasih itu kepada sesama kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.